Selamat malam anak-anak. Malam hari ini tanggal 6 Mei 2020, Pak Andre mau menjelaskan tentang pembagian ruangan pada cermin cekung dan aturan main yang harus kalian ketahui. Sebelumnya saya mau gambarkan dulu cermin cekungnya. Maaf, saya tidak menggunakan jangka dan penggaris. Harapan Pak Andre, kamu yang ada di rumah, ada jangka, ada penggaris, digunakan jangka dan penggaris itu. Baik. Ini adalah sumbu utama. Saya singkat dengan SU. Lalu di sini adalah titik pusat optiknya, O. Kalau dia cermin cekung, maka kita harus memberikan arsiran sebagai tanda bahwa bagian depan dan bagian belakang. Nah, setelah itu kita memberikan titik fokus dan titik jari-jari kelengkungan. Jarak antara O sampai fokus itu sama besarnya antara jarak fokus dan jari-jari. Misalnya kalau antara O sampai fokus 5 cm, maka fokus dengan jari-jari itu juga 5 cm. Nah, sekarang saya mau kasih tahu bahwa di manakah ruang 1, 2, 3, dan seterusnya. Ruang 1 ada di antara O dan F. Ruang 2 antara F dan R. Ruang 3 antara R sampai jauh tak hingga. Sedangkan ruang 4 ada di dalamnya cermin. Oke. Ini adalah pembagian ruangan pada cermin cekung. Ya. Nah, dari pembagian ruangan nanti kita bisa menentukan di manakah letak benda tersebut. Contoh, pelajaran yang lalu di video yang saya berikan di Google Classroom, di sana dijelaskan bahwa nomor ruang benda ditambah nomor ruang bayangan berjumlah sama dengan 5. Oke. Sekarang kalau misalnya benda berada di ruang 1, maka bayangan ada di ruang 4. Karena 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kalau ruang bendanya di ruang 3, maka bayangannya ada di ruang 3. Jadinya 2 ya. Bendanya di ruang 2 ya. Maka bayangannya ada di ruang 3. Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, setelah tahu pembagian ruangannya, maka kita bisa langsung menentukan sifatnya. Sifat bayangannya apa? Gitu. Contoh, benda di ruang 1. Bendanya di ruang 1. Misalnya begini. Bendanya di sini. Di ruang 1 kan? Maka bayangannya di mana? Di ruang 4. Di ruang 4 di sini. Di daerah sini. Nah, di ruang 4. Karena di depan cermin itu nyata, di dalamnya cermin maya, maka kalau ruang 4 bayangannya sifatnya apa ya kira-kira? Ya, betul. Maya. Ya. Oke, sekarang kalau misalnya bendanya di ruang 2,
Nah, maka bayangannya di mana? Di ruang? Betul sekali, di ruang 3. Berarti bendanya di sana. Nggak tahu di mana, karena kan belum dihitung soalnya. Sifatnya apa? Nyata, karena di depannya cermin. Ruang 3 kan di depan cermin, maka nyata. Oke? Sifat pertama sudah terjawab. Sekarang sifat yang kedua. Sifat kedua. Contoh lagi, kalau bendanya di ruang 1, maka bayangan di mana tadi? Mana? 4. Maka sifat yang pertama tadi apa? Maya. Sekarang 1 dengan 4 besar mana? Besar 4 kan? Maka dia sifatnya diperbesar. Oke. Diperbesar. Ya. Sekarang kalau bendanya berada di ruang 2, bayangannya di ruang berapa? Di ruang 3. Maka sifatnya apa? Nyata dan diperbesar. Nah, 2 sifat sudah terjawab. Sekarang sifat yang ketiga. Gandengannya nyata, biasanya itu terbalik. Kalau bendanya begini, tanda panahnya ke atas, maka nanti bayangannya berada di sini. Nah, bayangannya di sini terbalik dan diperbesar. Sekarang, kalau misalnya di sini, maka bayangannya di mana? Di ruang 4 kan? Sifatnya tadi apa? Maya. Gambarnya harus menggunakan garis putus-putus. Gambarnya harus dengan garis putus-putus. Gambarnya ini ada aturan mainnya, yaitu menggunakan 3 buah sinar istimewa. Tentunya kamu harus mengetahui 3 buah sinar istimewa itu sebelum masuk ke sini. Oke? Saya mengajarnya dipercepat. Maaf ya, karena dampak corona membuat kita tidak bisa tatap muka. Nak, aku kangen sama kamu, nak. Oke ya? Ya. Apakah ada yang perlu ditanyakan dengan adanya penjelasan saya ini? Tidak kan? Nah, di video ini maka saya ada tugas buat kamu. Coba sekarang jawab pertanyaan Pak Andri. 1. Kalau bendanya berada di ruang 3, maka sifatnya apa? Coba dijawab, nanti diletakkan di Google Classroom ya. 1 aja pertanyaannya. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.